Jadi cerita kali ini tuh pernah diviralkan di aplikasi Twitter yang dimana akunnya Bang Benz ini mengangkat ceritanya Pak Abdi, dimana Pak Abdi ini bercerita kalau dia nih pernah mengalami satu kejadian di tahun 1976 dan pada saat itu dia nih sedang berumur 8 tahun, dia nih lagi asik bermain bola sama temen-temennya kan. Dan di sana tuh ada sekitar 8 orang karena di sana desa tersebut itu ada larangan gak boleh keluar maghrib atau keluar setelah maghrib. Waktu itu ya, hari itu tuh udah menjelang maghrib. Jadi anak-anak yang lain udah berpulang. Nah, si Abdi sama si Sutrisno ini belum pulang juga. Alasan mereka belum pulang karena rumahnya ini paling dekat sama kebun jagung tersebut. Jadi pas mereka lagi asik bermain bola nih berdua, Abdi sama si Trisno lagi main bola, bolanya mereka ini masuk ke kebun jagung. Pas banget matahari itu udah gelap dan si Abdi ini ngajak Sutrisno buat nyari bolanya tuh besok aja. Tapi Sutrisno nih tetap ngeyel, dia nih tetap masih pengen nyari bolanya tersebut karena bolanya nih baru aja dibikin sama bapaknya Sutrisno. Tiba-tiba mereka nih ada ngedenger suara perempuan, seperti anak perempuan gitu manggil dia kan, kayak Abdi, Trisno, Rene, ayo dolanan. Nah, si Abdi ini nanya langsung di Sutrisno, Tris, kowe kerumurah? Nah, dijawablah nih sama si Sutrisno, iya di, sopo yo. Tapi mereka nih kayak masih pengen nyari asal sumber suara tersebut dari mana. Sampai mereka tuh nggak sadar mereka ini udah ada di perbatasan kebun jagung. Karena di perbatasan kebun jagung itu seberangnya ini ada hutan jati gitu. Mereka nih ngelihat ada anak perempuan yang bajunya lusuh dan dia nih megang bolanya Trisno lari ke hutan. Sontak si Trisno nih langsung ngomong, "Weh, bolaku kui." Langsung nih si Abdi ngejar Trisno, tapi nggak kekejar, malah dia nih kehilangan jejak. Dengan rasa ketakutannya si Abdi ini tetap nyari Sutrisno karena dia nggak mau pulang sendiri kan. Terus tanpa sadar dia udah nemuin anak perempuan tadi. Betapa terkejutnya dia, si Abdi ini ngelihat anak perempuan itu lagi jongkok megang batu, terus batunya tuh lagi dipukul-pukulin kepalanya Trisno sampai si Abdi ini ngelihat kepalanya Trisno tuh udah kayak remuk gitu, udah kayak tinggal sebelah karena dipukulin terus. Nah, anak perempuan ini tuh langsung noleh ke belakang ngeliat si Abdi ketakutan, dia langsung lari-lari. Pas banget dia sampai di perbatasan kebun jagung, terus nggak sadarnya si Abdi ini nabrak seseorang dan si Abdi ini nabrak si Pak Sabdo. Pak Sabdo ini mengantarkan pulang si Abdi ke rumah. Nah, si Pak Sabdo ini salah satu warga di sana yang satu-satunya orang berani keluar setelah maghrib atau masih di sekitaran kebun jagung itu. Cuma dia doang, karena Pak Sabdo ini bukan orang sembarangan. Kalau bisa dibilang dia orang pinter lah. Dan mereka mendatangi rumahnya si Sutrisno. Akhirnya semua orang nih nyari Sutrisno semuanya. Mereka mendatangi dimana terakhir kalinya si Abdi ini ngelihat Sutrisno dan ternyata tuh di sana nggak ada apa-apa. Dan bahkan nih darah sepercik pun nggak ada di sana yang tergeletak atau terpercik-percikan darah tuh nggak ada. Dan si Abdi ini kekeh tetap bilang kalau Trisno ini dibunuh sama anak perempuan tadi. Pas Abdi bilang begitu, orang tuanya si Trisno ini histeris, sempat mau meraih badannya si Abdi kan, tapi dilerai sama Pak Sabdo. Karena orang tuanya Trisno nih beranggapan kalau Abdi yang ngebunuh kan. Tapi Pak Sabdo nih akhirnya terpaksa memberhentikan semua pencarian itu karena gak bagus juga. Hari itu udah bener-bener larut malam, takutnya ngebahayain buat warga sekitar kan, takutnya ada binatang buas. Tiba-tiba Pak Sabdo nih ngomong, "Aku percaya le, kowe mau ketemu sumolo, wis tak kandhani bola-bali, ojo ana sing njogo omah. Mumolo kuwi tekone wayah surup." Karena Pak Sabdo ini orang yang paling dituakan di desa tersebut. Beliau ini yang juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak keluar setelah maghrib atau keluar malam. Pencarian terus berlanjut sampai di hari ketiga Sutrisno ini baru ditemuin lah. Tapi pas ditemuin, si Trisno ini udah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa si Pak Sabdo ini bilang kalau Sumala ini udah ada sejak dulu? A few moments later.
waktu itu kejadiannya ini dalam kisah nyata, dan ini tuh pada tahun 1948 yang ada di Kabupaten Semarang dan terjadi di sebuah desa terpencil. Yaitu itu pernah ada sepasang pasutri yaitu bernama Sujiman dan Sulastri, dan mereka ini hidup cukup kaya, mereka ini hidup bergelimangan harta. Tapi di balik semua itu mereka ini belum mempunyai keturunan. Padahal pernikahan mereka ini udah hampir mau 12 tahun. Karena omongan-omongan dari semua orang, dari tetangga terdekat atau orang yang terdekat, Sulastri ini merasa tertekan sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mendatangi seorang dukun yang katanya dapat dipercayai bisa membantu memiliki keturunan. Nah, Sulastri ini akhirnya nggak pikir panjang lagi. Dia ini langsung melakukan ritual tersebut karena dia ini pengen banget mempunyai keturunan. Dimana dia ini ditambah waktu itu suaminya pernah ngomong sama dia kalau dalam 3 bulan ini dia belum juga hamil. Suaminya ini mengancam dia buat madu si Sulastri. Si Sulastri kan akhirnya nggak mau kan dimadu atau suaminya nikah lagi. Akhirnya dia menjalani ritual tersebut. Singkat ceritanya, tiba di hari kelahiran sang bayi pun tiba. Bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, malah sumber petaka itu yang bakal mengubah seluruh hidupnya. Sulastri ini hamil anak perempuan kembar, yang satunya terlahir cantik dan yang satunya lagi anaknya ini terlahir buruk rupa, yang membuat sedihnya si Sujiman ini anak yang normal tidak menunjukkan tanda-tandanya kehidupan, malah anak yang buruk rupa ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan, malah dia ini menangis dengan keras karena bapaknya nggak mau nanggung malu. Dan bapaknya nih kalap, langsung ngambil sebuah keris milik keluarganya, langsung nih ditancepin ke anak yang buruk rupa itu. Anak yang terlahir normal mengeluarkan suara tangisan. Akhirnya Sujiman menyuruh supirnya itu yang bernama Sukir untuk mengumumkan seluruh warga bahwa anaknya telah lahir, dan Sujiman ini menyembunyikan semua apa yang terjadi, dan anak perempuan itu diberi nama Kumala Dewi Kastungkoro. Setelah itu, saat Kumala berumur 3 tahun, Kumala ini malah mulai memperlihatkan pertumbuhan yang kurang sempurna. Kaki dan tangannya itu sedikit agak ada kecacatan. Terus komunikasi dua arahnya Kumala ini juga nggak fokus, nggak bagus, dan terbilang sangat lambat. Bahkan di umur segitu, Kumala itu harusnya udah bisa berjalan. Dan ditambah suaminya ini, si Sujiman ini, selalu menyalahkan Sulastri karena sewaktu dia hamil tidak bisa menjaga kandungannya. Dan Kumala ini tumbuh dengan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Dia ini seperti anak pada umumnya ya. Waktu dimarahi sama orang tuanya, dia ini cuma bisa nangis dan diam. Dan yang sayang sama Kumala ini cuma Mbok Sum, yaitu ART-nya yang di rumahnya itu. Sampai di usia 8 tahun, banyak kejadian yang aneh sama Kumala. Dia ini seperti mempunyai kepribadian ganda gitu. Kalau siang dia seperti anak normal, hanya bisa menangis saat dipukul, dan ketika malam hari, si Kumala ini berani melawan. Saat itu dia tuh lagi asik main piano, ditemani sama ART-nya, dan ayahnya ini sedang nulis di ruang kerjanya, lalu Kumala ini dicambuk sama ayahnya. Tapi saat kejadian itu, ternyata Kumala menyimpan dendam pada ayahnya. Setelah itu Kumala berubah menjadi anak yang paling nakal. Dia bahkan berani menusuk tangan bapaknya sendiri dengan pulpen. Pernah juga si Mbok Sum nih mergokin Kumala lagi makan ayam hidup, dan makan ayam hidupnya nih kayak binatang buas yang lagi kelaparan. Dan besok paginya Mbok Sum nih ngomong sama Kumala, "Dok, kamu nih kenapa? Kok kalau malam tuh kamu kok kayak nakal banget?" Terus Kumala nih langsung menjawab, "Bukan aku, Mbok, tapi Sumala yang nakal." Setahun kemudian, saat Kumala berusia 9 tahun, Kumala nih semakin menunjukkan hal-hal aneh yang semakin gak masuk akal gitu. Sampai akhirnya Kumala nih dikurung di dalam sebuah gudang setiap malam. Tiba saat Kumala berhasil kabur untuk bermain bersama anak-anak desa yang lainnya, tapi bukannya kesenangan yang dia cari, malah dapat perlakuan yang gak baik dari mereka semua. Dan setelah itu dia kembali ke rumah.
Kumala nih malah dipukulin sama ayahnya karena dia nih berani keluar rumah tanpa izin sepengetahuan orang di rumah. Kejadian itu, anak-anak yang membuli Kumala beberapa hari kemudian dikabarkan meninggal dunia, tapi dalam kondisi yang mengenaskan. Salah satunya yaitu bernama Sukro. Sukro ini meninggal di sela-sela akar pohon beringin, tapi jasadnya ini kayak ditutupin daun-daun kering gitu. Dengan kondisi kepala belakang itu kayak seperti dihantam benda sesuatu. Ada yang ditemukan di dalam sumur, dan ada juga yang ditemukan di area perkebunan jagung, dan juga di perbatasan Goa Cadas. Dan itu semua ditemukan di area tanah milik Sujiman. Sampai warga menyebutnya ini kayak seujon gitu sama si Sujiman, kan wah Sujiman jangan-jangan pakai pesugihan. Dan tapi warga nih nggak bisa ngebuktiin itu semua, dan Sujimannya sendiri juga bingung kenapa bisa terjadi, apa yang dia lakukan, apakah ini kelakuan Kumala. Dan akhirnya si Sujiman nih ngomong sama Kumala kan, dia langsung nanya sama Kumala, Kumala, apa benar nak, anak-anak yang meninggal itu semua ulah kamu? Cerita aja nak, gak apa-apa, bapak gak marah. Kumala pun menjawab, iya pak, tapi bukan aku, bukan Kumala yang melakukannya, tapi Sumala. Kumala udah bilang jangan, tapi Sumala tetap mau melakukannya, karena mereka itu pada jahat sama Kumala. Makanya Sumala marah. Berkali-kali dia menyebutkan nama Sumala, sampai akhirnya bapaknya dibingung siapa Sumala. Nah, Sujiman nih kaget, dibuat kaget sekaget-kagetnya sama perkataan Kumala. Sebenarnya ini siapa Sumala? Merasa ada yang gak beres sama anaknya, si Sujiman nih pergi ke sebuah orang pintar yang di seberang desa. Singkat cerita, sampailah nih di Sujiman nih sampai dibuat kaget sama cerita si dukun tersebut. Ternyata menurut dukun tersebut, istrinya ini sudah melakukan perjanjian kepada iblis agar bisa mempunyai keturunan. Dulunya si Sulastri ini pernah pergi ke dukun yang mempunyai ilmu hitam untuk meminta sebuah keturunan yang melalui ritual weling ireng wiling kuning. Yang dijalankan Sulastri lebih mengerikan. Seharusnya dia nih harus menjaga kedua anak tersebut sampai mereka benar-benar berusia 10 tahun. Tapi Sujiman nih malah ngebunuh anak iblis tersebut. Maka dari itu iblis yang ini nih marah dan ingin menuntut kembali. Makanya dia nih pengen ngambil Kumala pas Kumala tepat di umur 10 tahun. Dan di malam itu juga adalah kelahiran Kumala. Tepat di hari raganya Kumala ini dikuasai. Singkat ceritanya, Sujiman ini udah nyampe rumah, tapi dia dibikin kaget karena supir ini udah terkapar di bawah tangga. Dan kalian tahu, lehernya supir ini udah kayak nganga gitu. Malah lehernya supir ini udah hampir putus di bawah tangga, seakan-akan terlempar dari atas. Dan sementara istrinya itu udah kayak sekarat gitu, si Sulastrinya tersandar di samping kasur dengan penuh tusukan. Lalu Sujiman ini menghimbau warga untuk membawa senjata masing-masing untuk menemukan Kumala. Dan dia nih bilang hati-hati sama Kumala selama pencarian. Justru bukan warga yang menemukan Sumala atau Kumala, malah warga ini menemukan Sujiman yang udah meninggal di kebun jagungnya sendiri dengan kondisi kedua matanya itu kayak tertancap kayu gitu loh sampai nembus ke belakang. Nah, sejak saat itu warga nggak pernah ada yang menemukan Kumala atau Sumala, dan mereka memberi himbauan kepada semua anak-anak yang agar tidak ada yang bermain ke dalam hutan dan keluar di malam hari. Bukti dari kisah ini tuh masih ada banyak sesajen darah di beberapa tempat di penjuru desa yang dipercayai oleh sebagian warga yang percaya untuk ditunjukkan untuk menahan amarah si Sumala ini. Gimana? Kalian pasti penasaran kan sama cerita selanjutnya? Kalian harus nonton filmnya ini, dan filmnya ini udah tayang di bioskop kemarin tanggal 26 September 2024. Dan kemarin itu aku ngeliat kayak kalian tuh bakalan ngeri deh kalau ngeliat film ini. Kalian harus coba nonton film ini.
Dan kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku tuh makin semangat bikin kontennya. Dadah. Bye bye.